dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini, hari Ahad tanggal 5 Mei 2024, kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuat iman, kuat Islam, dan diberi kemampuan fisik melaksanakan jamaah sholat subuh di masjid yang bahagia ini, Masjid Baitul Jabar. Semoga amal ibadah yang telah kita tunaikan bersama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, mari kita teruskan kajian hadis kita melalui kitab Al-Arba'in Nawawi. Sekarang halaman 30, hadis yang ke-7. Al-haditsus sabi, hadis yang ke-7. An Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, semoga Allah memberikan ridho padanya. Anan Nabiya, sesungguhnya Allah, anan Nabiya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, ad-dinu, agama, an-nasihatu, nasihat. Kalau di pesantren, ad-dinu utawi agama itu, an-nasihatu, nasihat. Kulna, kami dari para sahabat bertanya, liman, untuk siapa? Lalu Rasulullah menjawab, qala, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya, wali rasulihi, dan utusannya, wali a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin umat Islam, wa amatihim, dan umumnya umat Islam. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu, hadis yang ke-7 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini menjelaskan perihal agama itu nasihat. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat terkategori sahabat utama, dan beliau masuk Islam pada tahun ke-9 Hijriah. Namanya Abi Ruqayyah, nama kunyahnya, nama aslinya Tamim bin Aus. Dia itu tekun beribadah. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa Tamim bin Aus itu seorang sahabat, kalau sholat dalam satu rakaat itu satu Al-Quran dari awal sampai akhir, satu rakaat, jadi luar biasa. Di riwayat lain, beliau ini sering mengulang-ulang satu ayat semalam suntuk sampai subuh, luar biasa. Ini Ruqayyah, Abi Ruqayyah Tamim bin Aus. Dia menceritakan bahwa Rasulullah bersabda, ad-dinu an-nasihat, agama itu nasihat. Dalam teks ini ad-din artinya agama. Kata din dalam ayat lain, dalam teks lain, misalnya maliki yaumiddin, din bukan agama dalam ayat itu, berarti hari pembalasan. Tapi dalam teks ini hadis adalah nasihat, pendek tapi isinya padat. Nabi hanya bersabda, ad-dinu an-nasihat, agama itu nasihat. Ini kalau dalam ilmu hadis, redaksi yang kayak gini namanya Jawami'ul Kalim. Redaksi yang lafadznya pendek tapi
isinya padat. Kalau dalam syair-syair sering disebut ijaz. Ijaz itu maqalla lafdhu wa kathura maknahu. Lafadznya sedikit, pendek, tapi muatannya panjang. Ini diceritakan bahwa yang bisa begini hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun disebutkan Nabi itu ummi, la naqra wa la naktub, ya dalam pengertian, tapi redaksi yang selalu keluar dari Nabi ya dalam konteks ini singkat, padat, tapi karena itu lalu cara memahaminya lalu bersifat tekstual ya. Ini berlaku secara universal, secara keseluruhan. Beberapa hadis-hadis Nabi itu ada yang sifatnya dipahami teks dan lebih banyak dipahami konteks sesuai dengan siapa yang bertanya dalam hal apa ya. Kepadatan arti dari ad-dinu an-nasiha, maka ditanya oleh sahabat, ad-din yang nasiha itu untuk siapa wahai Rasul? Lalu dijawab Nabi juga sangat pendek, lillah, untuk Allah. Makna lillah itu nanti berikutnya pada garis yang huruf tanpa harap, wali kitabihi, dan untuk kitabnya, kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada para rasul, dan yang terakhir Al-Quranul Karim. Wali rasulihi, dan nasihat untuk rasulnya. Wa immatil muslimin, nasihat untuk para imam orang Islam. Wa amatihim, dan kebanyakan umat Islam. Hadirin, ini di bawahnya penjelasan dari teks hadis itu. Penjelasan yang pertama, sabda Nabi yang menyatakan ad-dinu an-nasihah lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ummatil muslimin wa amatihim. Ini kata nasihat diberi penjelasan oleh seorang pensara, Al-Khattabi namanya. Kata dia, nasihat itu artinya satu kalimat yang pendek tapi maknanya jami, mencakup berbagai hal. Dalam konteks ini nasihat dimaksudkan hiyaratul hadri lil mansuhi lahu, usaha yang dilakukan oleh penasihat agar orang yang dinasehati itu mendapatkan keberuntungan. Hiyaratul hadzi, mendapatkan bagian keberuntungan. Jadi tujuannya agar yang mendapatkan nasihat itu ya mendapatkan keberuntungan menurut Al-Khattabi. Sebagian yang lain mengatakan bahwa kata nasihat itu diibaratkan seperti orang yang jahit. Man nasahar rajulu thawbahu, seperti orang yang menjahit pakaiannya. Idza khattahu, ketika dia menjahit pakaian itu, fasabahu fi'lan nasi fima yataharrahu min solahil mansuh lahu bima yasudu min hilalai saw. Jadi diibaratkan seperti orang yang menjahit pakaiannya karena dia berusaha agar celah pakaian yang rusak itu dapat tertutupi. Ini dimaksudkan agar orang yang mendapatkan nasihat juga mendapatkan kebaikan dari nasihat yang disampaikan oleh penasehat. Pendapat yang ketiga, kata nasihat itu diambil dari kata nasahtul asala. Saya menghilangkan madu dari lilin. Idza saffaituhu min sam'i minas sam'i, ketika aku membersihkan
Lilin itu dari membersihkan madu itu dari lilin. Sabahu mereka menyerupakan tahlisul qauli minal hisli bitahlisil asali minal khalat. Jadi nasihat itu diibaratkan seperti usaha untuk membersihkan madu dari lilin lebah maksudnya. Ini sama dengan nasihat itu berupa perkataan yang bersih, bebas dari al-his, perkataan yang sifatnya hoa, perkataan yang sifatnya menipu dan lain sebagainya, sehingga lepas dari kesalahan. Ini ada 3 sudah. Sekarang bagaimana menurut para ulama terkait dengan kata Nabi bahwa nasihat itu untuk lillah ya. Qalal ulama, menurut para ulama, amman nasihatu lillah famaknaha, bahwa yang dimaksud nasihat untuk Allah itu adalah yang syarifu ilal imani billah wa nafis syariki anhu, diimplementasikan untuk iman pada Allah. Iman pada Allah, bahwa Allah lah Tuhan satu-satunya, Allah lah zat yang memberi rezeki dan apa saja yang menjadi kebutuhan makhluknya, wa nafis syariki anhu, dan diimplementasikan tidak menyekutukan Allah. Jadi Allah Maha Esa tanpa ada sekutu. Ini untuk mengatakan Allah Maha Esa pada masa Rasul, menjadi utusan Allah, tentu bukan pernyataan yang tidak berisiko besar, karena orang-orang Arab Tuhannya bukan hanya satu, tapi 360 Tuhan yang digelantungkan di Ka'bah. 3 di antaranya Tuhan-Tuhan yang besar yang biasa dikenal Allata, Uzza, dan Manata. 360 saja menurut mereka kebutuhannya sering tidak terpenuhi, kehidupannya sering terjadi pertengkaran satu sama lain. Bagaimana dengan satu ya? Jadi risikonya sangat watarkul ilhadi fi sifatihi, dan meninggalkan ilhad terhadap sifat Allah itu. Wa wasafahu bi sifatil kamal, Allah itu zat yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan. Wa tanzihi subhanahu wa ta'ala jami'an wa naqais, dan memahasucikan Allah dari segala sifat kekurangan. Jadi makna bahwa ad-dinun nasihah yang dijawab oleh Nabi untuk Allah itu maknanya bahwa kita berusaha keras mengimani Allah, berusaha keras tidak menyekutukan Allah ya satu-satunya zat yang Maha Esa dan seterusnya, dan memberi sifat pada Allah dengan sifat kesempurnaan, memahasucikan Allah dari sifat kekurangan. Dari kalau yang punya sifat sempurna maha dari segala-galanya adalah hanya Allah. Jadi kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar misalnya, Allah Al-Fattah, Allah yang Maha Pembuka, Allahu Ar-Razzaq, Allah yang memberi rezeki. Sehingga doa kita selalu warzuqna fa innaka khairur raziqin misalnya. Dan menjauhkan, memahasucikan Allah dari segala sifat kekurangan dengan membaca tasbih misalnya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kata subhanallah bihamdihi subhanallahil azim ini kata Nabi ringan diucapkan tapi berat dalam timbangan. Hanya 2
subhanallahil adzim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdihi, subhanallahil adzim. Ada hadis yang menyebutkan jika saudara-saudara pengen mendapatkan rezeki yang banyak, nih kata Nabi kepada para sahabat, hendaklah membaca tasbih subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim, dengan ditambahi astaghfirullah. Jadi subhanallah bihamdi, subhanallahil adzim, astaghfirullah, dibaca menjelang fajar siddiq. Nah, ini bacanya ringan tapi waktunya berat gitu ya, karena menjelang fajar siddiq yang kalau sudah terbiasa bangun sih salat tahajud barang 2 rakaat lalu baca subhanallah bihamdi, subhanallahil adzim, astaghfirullah, ini rada panjang. Di saya baca di salah satu hadis, ada seorang kiai dari Lamongan, dia punya pesantren besar, dia tafaul, dia tahadus bin nikmah, menceritakan nikmat yang Allah berikan padanya, bisa mengelola pesantren, pesantrennya besar, lalu berkembang dengan pesat. Beliau menyarankan kalau di antara jamaah, kata dia, pengen mendapatkan rezeki yang banyak, bacalah subhanallah bihamdi. Di kalimat tasbih pendek, kalau tadi subhanallah bihamdi, subhanallahil adzim, astaghfirullah dibaca menjelang fajar, ya sebanyak-banyaknya 100 kali ya cukup. Kalau menurut beliau dari Lamongan, cukup membaca subhanallah bihamdi setelah sholat asar. Lagi-lagi sholat asar juga ya berat buat orang yang berat ya. Kalau ini secara istiqomah dilakukan, kata beliau, insya Allah dimudahkan rezekinya. Itu bentuk memahasucikan Allah dari segala kekurangannya, karena Allah hanya mempunyai sifat kemuliaan. Di antara arti lillah wal qiyami bi taati wa ijtinabi maksiati, menaati perintah dengan taat apa saja yang diperintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Wal hubbu fi, dan cinta karena Allah. Wal bughdu fi, benci karena Allah. Ya kalau sudah namanya karena Allah memang luar biasa. Dalam salah satu hadis ada 7 golongan yang satu di antaranya dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah di saat tidak ada perlindungan dari siapapun kecuali dari Allah, yaitu di saat matahari sedemikian dekatnya dengan kepala manusia, ya 1,6 kilometer dari kepala manusia, sehingga luar biasa panasnya. Sekarang yang sedemikian jauh saja ya panas, apalagi sehingga setiap orang pada saat itu membutuhkan perlindungan karena sedemikian. Nah, satu di antara yang akan melindungi orang di saat itu adalah rajulani tahaba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, wa tafarraqa fillah, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Fillah, luar biasa ya. Wa mawaddatu man ata'ahu, dan loyal, dan ya taat pada apa? Loyal, senang pada orang yang taat pada Allah. Wa mu'adatu man asahu, dan apa ini, memusuhi orang yang bermaksiat pada Allah. Jadi kita loyal, dekat dengan orang yang taat pada Allah. Dengan kata lain,
berkumpul dengan orang soleh, karena orang soleh itu selalu patuh pada apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Salah satu cara untuk menjadi orang soleh, kita berkumpul sering mendekat dengan orang yang soleh, orang yang patuh pada perintah Allah. Sekarang mungkin masih banyak orang soleh, mungkin pada satu saat sulit mendapatkan orang yang soleh karena kebanyakan orang toleh. Lawat daripada soleh itu toleh, orang yang suka melanggar aturan Allah. Ya soleh toleh itu ya, kalau toleh itu noleh ibu. Ada seorang guru besar di UIN bernama Al-Mahfurlah, Profesor Dr. Sa'idun Fitaroin, orang yang bahagia dunia dan akhirat. Beliau berkata bahwa kalau tidak bisa menemukan orang soleh, ya jadikanlah dirimu menjadi orang soleh. Ya. Luar biasa ya. Kenapa kita harus berkumpul orang soleh? Itu dalam rangka bisa meneladani apa yang dilakukan olehnya, karena kita tidak bertemu Rasul yang menjadi uswah hasanah, maka kita menjadikan orang soleh menjadi teladan. Kita itu biasanya mudah meniru ketimbang melaksanakan dengan ilmu yang kita peroleh. Kalau meniru perilaku orang itu akan lebih gampang. Ini disebut uswah hasanah. Uswah hasanah itu bukan contoh tetapi teladan yang baik untuk kita tiru. Dalam hal apa saja kalau kita meniru akan lebih gampang. Sehingga meniru orang soleh insya Allah akan lebih cepat untuk bisa berperilaku soleh seperti perilaku orang soleh itu. Okay. Wa jihadu man kafara bih, termasuk nasihat agama sebagai nasihat buat Allah adalah mau memerangi orang yang kufur pada Allah. Ya kufur nikmat, kufur karena tidak mau beriman pada Allah ya. Wal i'tirafu bi ni'amati, dan mengakui kenikmatan Allah. Wa syakarahu 'alaiha, dan mau mensyukurinya. Mendapat nikmat banyak, alhamdulillah, juga baik bersyukurnya. Mendapat nikmat kecil, tetap alhamdulillah. Bukan banyak masa lupa daratan, mendapatkan kenikmatan yang sedikit lalu juga semakin jauh. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum, jika kamu mensyukuri kenikmatan Allah pasti kenikmatan akan bertambah ya. Jadi standar bahwa kita mendapat rezeki A, lalu kita mendapat rezeki A itu ternyata lebih daripada A. Nah, kita telah mendapat ketentuan bahwa rezekinya A, lalu kita memperoleh rezeki A, kita bersyukur pada Allah dengan sesungguhnya, maka akan ditambahkan rezekinya oleh Allah menurut teks la in syakartum la azidannakum. Jadi terus sampai meningkat kesyukurannya, semakin meningkat pula rezekinya, sampai-sampai rezeki itu diperoleh tanpa ada dugaan sebelumnya. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat ini ayat apa namanya? Ya, untuk memudahkan rezeki juga, kata para ulama. Wal ikhlasu fi jami'il umur, dan ikhlas dalam segala persoalan. Wa du'a ila jami'il awsafil madhkurah, dan berdoa dengan menggunakan sifat-sifat yang telah disebutkan. Jadi kalau kita berdoa mohon ampun, ya Ghaffar, Allahumma gfirli, dan seterusnya. Ketika kita memohon rezeki pada Allah, diawali dengan
Asmaul husna, ya Fattah, ya Razzaq, urzuqni fa inna khairur raziqin. Jadi dengan menyebut itu insya Allah akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hasu 'alaiha wa talattuf bi jami'in nas, dan bersifat ramah terhadap semua manusia. Au man amkana minhum, wa haqiqatu hadhil awsafi raji'atun ilal abdi fi nusihi nafsihi wallahu ta'ala huniyun an nusin nasih. Jadi pernyataan Nabi bahwa agama adalah nasihat untuk Allah, maknanya kembali kepada hambanya. Kita beriman pada Allah dengan berbagai perilaku yang sudah saya sebutkan tadi, karena Allah sesungguhnya tidak butuh nasihat kepada siapapun. Berikutnya, wa aman nasihatu li kitabillah, tadi dijawab oleh Nabi, untuk siapa? Untuk kitabnya. Ini penjelasan dari Syekh Nawawi dalam buku ini. Fal imanu bi annahu kalamullah wa tanziluhu la yusbihu syai'un. Yang dimaksud agama sebagai nasihat untuk kitab Allah adalah bahwa kita harus iman bahwa kitab-kitab Allah itu telah Allah turunkan pada Rasulnya. Kita sudah seringkali mendengar bahwa ada kitab Zabur diturunkan Allah pada Nabi Daud, ada kitab Taurat diturunkan pada Nabi Musa, ada kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan terakhir kitab Al-Quranul Karim diturunkan pada Nabi Muhammad. Kalau kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim, keberlakuannya mengandung syariat yang bersifat lokal, berlaku pada masanya, berlaku pada lokal tertentu, di mana Rasul-Rasul itu diutus oleh Allah untuk disampaikan pada umatnya. Kalau Al-Quranul Karim, kitab yang Allah turunkan pada Nabiullah Muhammad SAW, yang berfungsi sebagai mukjizat dan berlakunya sepanjang masa sampai ila yaumil qiyamah. Luar biasa. Al-Quran itu yang kita lihat ini yang satu sudah dibukukan dari awal sampai akhir, la yusbihu syai'un min kalamin nas wa la yaqdiru ala mithli ahadun minal khulq. Satu ayat pun tidak ada yang serupa atau tidak ada seorang pun manusia yang membuat satu ayat pun persis seperti ayat Al-Quran Al-Karim, karena redaksinya ijaz, singkat, padat. Orang ahli syair pun tidak mampu untuk membuat sepadan dengan Al-Quran. Ada disebutkan di dalam Al-Quran dan terjemahnya. Sebelum menjelaskan Al-Quran dan terjemahnya, ada pengantar. Salah satu di antaranya, ada orang yang membuat-buat ayat yang diklaim sebagai ayat Al-Quran dengan membuat redaksi yang menggambarkan katak. Ya Difda'u, wahai katak binta Difda'in, anak dari dua katak. A'laki fil mal, bagian atasmu. A'laki fil ma'i, bagian atasmu ada di atas air. Wa asfalaki fitin, dan bagian bawahmu ada dalam tanah. Beda dengan redaksi. Ada lagi seorang yang mengklaim dirinya sebagai Rasul bernama Musailamah Al-Kadzab, menyusun satu redaksi yang diklaim diaku sebagai wahyu dari Allah. Dia membuat surat Al-Fil.
Kalau yang kita sering baca surat Fil, alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kita mendengarkan rasanya enak ya. Redaksinya didengarkan enak. Apalagi kalau yang membacanya tartil dan mampu tazin dilakukan. Nah ini ada seorang ahli, seorang bernama Musailam al-Kadzab menyusun surat Al-Fil tapi tidak seperti itu. Dia bilang Al-Fil gajah. Wa mal-fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil. Kalau dia bilang Al-Filu gajah. Huwa hayawanun, adalah binatang, lahu dhanbun wabil, punya ekor yang besar, wa khurtumun tawil, belalai yang panjang. Ya, saya nggak tahu seperti itu redaksi yang dibuat oleh Musailama yang diklaim wahyu untuk menandingi surat Al-Fil. Dalam Al-Quran ada banyak ayat yang memberi tantangan pada orang, coba buat ayat Al-Quran, tiru kalau bisa. Saudara kumpul antara jin dan manusia, buat satu surat aja yang sama dengan nggak bisa. Ini barangkali lebih jauh dari penjelasan An-Nawawi bahwa Al-Quran itu tidak akan mungkin dapat diserupai atau orang lain membuat redaksi yang serupa dengan Al-Quran. Karena itu lalu summa ta'zimu, kita mengagungkan Al-Quran karena Al-Quran termasuk min sya'airillah, dari syiar-syiar agama Allah. Wa tilawatihi haqqa tilawati, dan membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh tilawah. Jadi tilawah dengan qiraah. Tilawah tentu bacanya tartil. Kalau belum tartil ya berlatih supaya tartil. Kalau masih tartul ya gertal getul. Wa tahsin, ya membaca dengan baik, membaca dengan suara yang enak didengar. Karena biasanya kalau membacanya dengan suara enak gampang diresapi. Maka beruntung buat ibu bapak yang telah dikaruniai suara enak, tinggal dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianjurkan untuk belajar Al-Quran, dan kalau bisa mengajarkan kepada yang lain, mulai dari keluarga dan seterusnya. Karena apa? Karena ada salah satu hadis yang menyebutkan bahwa Al-Quran besok akan memberi syafaat pada pembacanya. Di saat tidak ada orang yang memberi syafaat, ada dua, Al-Quranul Karim dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mari kita berusaha untuk bisa membaca sedikit demi sedikit. Ya, kalau tadi saya sebutkan Tamim bin Aus itu satu rakaat satu Al-Quran, luar biasa. Berapa menit ya? Orang yang biasa hafid saja sekitar 7 jam ya, membaca dari awal sampai akhir. Kalau mungkin beliau sangat cepat dan bisa satu rakaat satu Al-Quran. Jadi ada tingkatan-tingkatan, mulai belajar ya tartul, lalu berikutnya tartil, kemudian membaca dengan tahsin, kemudian bacanya dengan tazin sehingga enak didengar. Jadi mulai membaca, memahami, mentadaburi, kemudian kita mengamalkan apa yang terkandung di dalam ayat suci Al-Quran. Karena kita tentu Al-Quran sebagai hudal linnas, pedoman hidup untuk bisa direalisasi dalam kehidupan nyata demi sedikit demi sedikit. Di Surabaya ada yang namanya
Magnetis, salah satu unit dari Suara Islam. Ini ada guru-guru yang mengajarkan Al-Quran, ya hafidho ke lembaga-lembaga. Wal husu dahu wa iqamati hurufihi, menegakkan hurufnya. Huruf Al-Quran itu ya ada tempat keluarnya, namanya makhraj. Misalnya hamzah, ha, kho, hamzah, ha, kho, ha, itu sama-sama keluar dari hulqum, keluar dari tenggorokan, tetapi beda tempat. Ha, kho itu di tengah, tapi kalau sudah ha agak ke dalam gitu. Jadi nggak sama antara ha dan kho. Dari kecema ha, kho ada yang bacanya ha, ya. Mungkin juga bacanya bukan ha tapi he. Ya. Wadzubu anhu li ta'wilil maharifin wa ta'arudut ta'inin wa tasdiqu bima fihi, dan membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Semua dari ayat awal sampai akhir tidak ada satupun yang salah. Nanti kalau ada satu huruf harokati berbeda, biasanya Kemenak segera mengedarkan satu ketentuan untuk bisa mengevaluasi. Dulu tahun 70-an kalau tidak salah, kalau salah mohon diluruskan. Saya masih sanawiyah, itu diedarkan satu perintah agar memeriksa Al-Quranul Karim yang diterbitkan oleh Jepang. Satu kesalahannya adalah dalam Al-Quran ada kata alaihullaha fasayu'tihi. Kata alaihu memang kalau kaidah bahasa Arab dhamir hu itu kalau jatuh setelah iya maka bacanya alaihi, alaihim, bukan alaihum tapi alaihim. Tapi untuk ayat ini bacanya sejak mushaf Utsmani alaihullaha fasayu'tihi. Maka edaran Al-Quran yang diterbat oleh Jepang itu ditulis alaihi, maka serentak diubah. Ada lagi kata lain yang dalam Al-Quran fihi muhana. Hi itu ya benar sudah, tetapi untuk ayat ini hinya panjang. Dalam Al-Quran terbitan Jepang fihi hurufnya pendek, fihi muhan, lalu diluruskan. Oke, jadi wa hurufihi fit tilawah wa tubu'anu li ta'wil maharifin. Oke. Wal wuqufu ma ahkamihi, aduh, berpedoman pada hukum Allah ya. Wa tawahumu ulumihi wa amsalih, memahami ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran di samping sebagai pedoman hidup untuk kehidupan, untuk memperoleh hasanah fid dunya hasanah fil akhirah, Al-Quran juga mengandung ilmu yang bisa jadi dibuktikan oleh ilmu pengetahuan sains. Misalnya dalam Al-Quran sebelum ada temuan teori Big Bang, ada ayat yang bunyi awalam yarul ladzina kafaru, bukankah orang-orang kafir an-samawati wal ardo, sesungguhnya langit dan bumi kanata ratqan, adalah satu kesatuan. Jadi bumi dan langit asalnya menjadi satu. Fafataknahuma, maka kemudian dipecahlah langit dan bumi itu, yang lalu kita kenal dengan teori Big Bang, ledakan dahsyat sehingga langit bumi menjadi seperti yang sekarang. Itu ilmu pengetahuan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang mengandung sains, yang tafsirannya mesti menggunakan scientific supaya cocok dengan apa yang berkembang sekarang.
wal i'tibaru bimawadhihi wa tafakkuru fi ajabihi, memikirkan keajiban, keanehan, kemukjizatan Al-Qur'an. Ya banyak yang aneh. Ya kalau kita bisa hidup masa Rasul jelas-jelas ya. Kalau kita sekarang enggak tahu ya. Memang ada ayat-ayat yang kemudian punya hikmah, syifaun lima fisudur, orang yang berpenyakit yang ada dalam hati maka kemudian sembuh dari pembacaan. Wal amalu bimahkamihi wat taslimu limutasabihi, dan menyerahkan pada ayat yang tasabih dan meyakini melaksanakan ayat yang muhkam limuhkamihi. Al-Quran hadirin wal hadirat mengandung ayat yang muhkam, ayat-ayat yang jelas tanpa rumit penjelasannya, dan ada juga ayat yang mengandung pengertian yang harus dijelaskan supaya tidak menyerupai atau memberikan mutasabih pada Allah. Misalnya ada ayat yadullahi fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan manusia. Orang-orang yang mendengarkan terjemahan dari yadullah, tangan Allah di atas tangan manusia, mungkin akan timbul pertanyaan, loh koyo apa tangannya Allah, berapa panjangnya dan seterusnya, sehingga bisa jadi oh kalau begitu Allah sama dengan manusia. Nah, lalu perlu ada taslim pada, ya sudah kalau mau diartikan itu tetap yakin bahwa itulah bunyi teks. Tetapi untuk orang-orang kontemporer memaknai yad bukan tangan dalam pengertian fisik, tapi kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Wal busu an umumihi wa suhilihi, membahas keumuman ayat dan kekhususannya, wa nasihi, pendek kata bahwa ad-din an-nasihah untuk kitab-kitab Allah, khususnya kitabullah Al-Quranul Karim, kita membacanya, memahaminya, mentadabburinya, dan kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah tengah 6. Teruskan, wali rasulihi agama adalah nasihat buat utusan Allah. Hadirin, pengertian bahwa agama sebagai nasihat bagi Rasul Allah itu maksudnya bahwa kita percaya atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Percaya bahwa itu kebenaran yang diperoleh dari Allah sebagai wahyunya. Sebagai kebenaran maka kita mempercayai dan melaksanakannya. Kalau gambaran Tamim bin Aus, seorang yang ahli ibadah, apa saja yang disampaikan oleh Rasul mesti dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Kayak apa kalau kita hidup bisa menangi Rasulullah? Ya, wallahu a'lam bishawab. Faktanya ada yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal ini orangnya cerdas tetapi bodoh dalam akidah, sehingga beritu menerima penjelasan dari Rasulullah, saya barusan Isra dan Mi'raj, dia muring-muring lalu bilang sama Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah pendapatmu atas informasi yang disampaikan Muhammad kalau dirinya telah berisra di Isra dan Mi'raj dalam waktu yang singkat? Abu Bakar sebagai orang yang punya hati yang bersih bilang, kalau itu yang menyampaikan Muhammad, saya pasti membenarkannya. Tetapi Abu Jahal betapapun cerdas, pintar, tetap tidak percaya. Ya. Jadi adanya pada hati. Karena itu lalu hati kita, ya mari kita sedikit demi sedikit dibersihkan sehingga jauh dari
apa yang mengantarkan pada kita pada perbuatan yang kita baik. Dan berikutnya ad-din an-nasihah untuk pemimpin umat Islam. Apa wujudnya? Kita kalau di sini malah ada penjelasan termasuk di antara pengertian agama nasihat buat orang pemimpin umat Islam, ya kita kalau sholat di belakang mereka, ya. Wa minan nasihati lahum as-sholatu khalfahum. Sholat ya, kalau imam dalam pengertian orang yang ngerti soal fikih, ngerti soal hukum Islam, bacaan Al-Qur'annya fasih, mahrajnya jelas, jadi kita bermakmum kepadanya. Orang yang karena itu lalu Al-Qur'an menyebutkan wa ulil amri minkum, taatlah pada Allah dan Rasulnya dan taat kepada penguasa. Wa ulil amri minkum, orang yang mempunyai amr, kekuasaan, minkum dari, karena itu mengangkat pemimpin ya dari muslim, ya bukan dari yang lain, untuk bisa ditaati oleh umat Islam. Ya kalau lihat sejarah pemimpin yang dari non muslim pun ada yang sukses ya, sehingga Ibnu Khaldun menyebutkan kita harus, tetapi sulit untuk kita mentaati karena bukan mustahil kepemimpinannya mengarah kepada semena-mena, bukan mengantarkan umatnya atau rakyatnya kepada perihal yang baik. Bab menurut ajaran, jika seorang pemimpin kok ngajak pada perbuatan durhaka pada Allah dan Rasulnya, tidak wajib diikuti. Meskipun kita tidak secara vulgar melawan, setidaknya kita diam karena mungkin bahaya ya. Kalau bisa melawan ya lebih baik agar bisa menghentikan. Bahkan ada yang menjelaskan bahwa nasihat yang paling baik dari rakyat kepada pemimpin, termasuk dari ulama, orang yang bersedia sanggup untuk mengatakan kenapa anta zalim, kenapa anta berbuat zalim, tidak bersifat adil, menegakkan kebenaran di hadapan para rakyatnya. Itu mengomentari begitu juga bukan persoalan ringan. Kalau tak ada masa Orde Baru mungkin sangat berat ya. Kalau sekarang Jokowi dibilang petugas partai ya, beliaunya senyum-senyum, sabar gitu ya. Ya Pak Jokowi. Kalau pada Orde Baru bereskan atau diamankan, maknanya tangkap, masukkan dalam tahanan, kalau tidak didor di tempat. Barangkali itu yang dapat disampaikan pada pagi hari ini, hadis ke-7 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan berdoa memohon pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladzi fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana alladzi ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma yassir lana umuruna umurad-dini wad dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana rizqan halalan thayyiban katsiran baraka wa ajilna biha ya ni'mal mujib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allah